Halo sahabat UT, kembali lagi di channel saya. Kali ini akan kita bahas materi di Universitas Terbuka dengan mata kuliah Pendidikan Anak di SD untuk semester 2. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang modul 1, yaitu hakikat pendidikan di sekolah dasar. Berikut adalah rekaman ketika kegiatan TUEP menggunakan Microsoft Teams. Selamat menyaksikan. Modul yang pertama, hakikat pendidikan di sekolah dasar. Tujuannya dari modul ini yaitu memiliki pemahaman dan wawasan yang baik tentang pendidikan di SD. Silahkan dengarkan dan pahami, catat hal yang perlu dan penting saja, serta tulis pertanyaan karena di akhir presentasi akan ada. Oke, kita langsung saja ke peta konsep. Nah, ini contoh peta konsep hakikat pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama, kegiatan 1, definisi pendidikan. Kegiatan 2, tujuan pendidikan di SD. Kegiatan 3, fungsi pendidikan di SD. Kegiatan 4, prinsip-prinsip pendidikan di SD. Kita bahas terlebih dahulu untuk yang kegiatan pertama. Di kegiatan pertama ada definisi pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, baik masyarakat, bangsa, maupun negara. Jadi itu definisi daripada pendidikan. Kemudian apa sih tujuan dari pendidikan di SD? Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menumbuh kembangkan pribadi-pribadi yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk audionya bisa dimatikan ya, yang masih bersuara dicek lagi. Kemudian kita masuk kepada tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional sebagai pribadi, kemudian sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, dan sebagai anggota umat. Yang pertama, sebagai pribadi. Upaya dalam mengembangkan kehidupan siswa sebagai pribadi adalah memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap dan kebiasaan hidup yang baik, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kemampuan belajar, membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri.
Kemudian kita masuk ke untuk warga masyarakatnya. Upaya dalam mengembangkan siswa sebagai anggota masyarakat adalah yang pertama, memperkuat kesadaran untuk hidup bersama dengan orang lain, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk peran dan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, warga negara. Upayanya dalam mengembangkan siswa sebagai warga negara yang pertama, mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia. Menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara. Yang ke C, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kemudian bagaimana untuk anggota umat manusia, yaitu dalam mengembangkan siswa sebagai anggota umat manusia yang pertama adalah meningkatkan harga diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, memberikan pengertian tentang pentingnya ketertiban dunia, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persahabatan antar bangsa. Nah, itu tadi ya. Kemudian kita masuk kepada bagaimana tujuan pendidikan di SD yang sudah dirangkum di buku. Yang pertama yaitu adalah memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Lalu memberikan kemampuan dan keterampilan dasar atau intelektual, sosial, moral, maupun emosional yang bermanfaat bagi kehidupan siswa itu sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kemudian mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di SMP. Jadi sejak SD itu dipersiapkan ketika ya bisa saja melalui diskusi atau siswa diajak pelan-pelan untuk belajar ke depan, kemudian memberikan gagasannya, memberikan konsep ide-idenya. Nah, itu berperan penting dalam kegiatan mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di SMP, karena di SMP akan banyak sekali kegiatan-kegiatan atau interaksi sosial di dalam kelasnya. Kita masuk kepada kegiatan yang selanjutnya ya. Kegiatan 3, fungsi pendidikan di SD. Apa sih bedanya fungsi dan tujuan? Tadi sudah disinggung ya. Masalah tujuan tadi sudah disinggung. Tujuan dan fungsi. Tujuan itu apa sih? Tujuan itu sesuatu yang akan dicapai setelah proses dilakukan. Kalau fungsi itu sebuah prosesnya atau kegiatan yang seharusnya dilakukan. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau tujuan lebih kepada apa ya, sesuatu yang akan dicapai setelah proses dilaksanakan. Kalau fungsi itu melingkup kegiatan yang seharusnya dilakukan atau dalam proses tersebut. Fungsi pendidikan di SD. Menurut para pakar yaitu fungsi individuasi. Individuasi ini bukan individualisasi ya, tapi individuasi. Ini berbeda. Individualisasi. Oke, nanti saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua fungsi sosial, kemudian fungsi nasionalisasi dan fungsi humanisasi. Apa saja? Oke, kita jelaskan. Yang pertama yaitu fungsi individuasi. Merujuk pada proses untuk menjadi dirinya sebagai pribadi yang unik. Artinya berbeda dengan pribadi yang lain.
Nah, seseorang berupaya mencapai prestasi terbaik dalam hal tertentu dengan bertumpu pada pemanfaatan segenap potensi yang dimilikinya tanpa tergantung kepada usaha orang lain. Jadi lebih kepada meningkatkan kemampuannya. Individualisasi merupakan tujuan dan fungsi pendidikan yang paling hakiki atau paling baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi sosial. Fungsi ini itu untuk mengembangkan anak didik menjadi anggota masyarakat yang baik, yang mana dalam pendidikan diselenggarakan harus selalu mendorong dan mengkondisikan anak didik untuk melakukan apa yang disebut dengan belajar sosial atau social learning. Anak diajarkan untuk berinteraksi sosial, berkomunikasi dengan orang lain, dengan memahami, menghayati, dan melaksanakan sistem nilai maupun norma yang berlaku di masyarakat. Fungsi nasionalisasi. Nah, fungsi ini juga penting ya, karena mengandung arti bahwa pendidikan itu harus mendidik anak untuk menjadi warga negara yang baik, mengerti tentang negaranya. Dengan fungsi ini, pendidikan harus menumbuh kembangkan kesadaran, kecintaannya, dan kebanggaannya setiap anak untuk menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang selanjutnya, fungsi humanisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa pendidikan berkewajiban untuk menumbuh kembangkan anak untuk menjadi bagian dari umat manusia di dunia tanpa harus rikuh dengan perbedaan suku, ras maupun agama. Dengan melaksanakan fungsi ini, diharapkan anak didik dapat mengembangkan sikap saling menghargai atau toleransi terhadap perbedaan, hidup rukun, damai dalam keragaman tanpa kehilangan identitasnya sendiri. Nah, peran ini yang sangat penting ya, yang digalangkan pada akhir-akhir tahun ini ya, tentang menjaga kerukunan antar ras, suku maupun agama. Nah, ini adalah kalian sebagai calon-calon ataupun sebagai yang sudah bekerja di dunia pendidikan ya, berusaha lebih giat lagi, berusaha lebih baik lagi dalam hal bagaimana menghantarkan anak didik kita untuk menjadi sosok yang ramah agar tercipta hidup rukun damai antar suku, ras maupun agama. Kemudian kita masuk ya di fungsi pendidikan di SD. Fungsi di pendidikan di SD yang pertama itu pembentukan dan pengembangan dasar kepribadian anak. Jadi fungsinya pendidikan di SD itu membentuk dan mengembangkan dasar pribadi anak itu. Kemudian menyampaikan ya warga masyarakat dan warga RI yang baik. Kemudian mempertahankan, mengubah dan mengembangkan nilai tertentu. Kemudian fungsi transisional. Nah, fungsi transisional ini adalah bahwa setiap anak usia sekolah 6-13 tahun itu wajib menamatkan pendidikan di SD. Itu bukan lagi solusi akhir dari pendidikan formal, tapi diharapkan ya ketika tujuannya ini adalah semua pihak itu harus membantu individu tamatan siswa SD untuk melanjutkan pendidikan di SLTA. Jadi tidak mentok sudah menghantarkan lulus SD ya sudah karena wajib belajarnya cuma 6 tahun. Salah ya.
Jadi sekarang dirubah, yaitu harus melanjutkan pendidikan ke SLTA. Kita masuk kegiatan 4, yaitu prinsip-prinsip pendidikan di SD. Prinsip-prinsip pendidikan di SD adalah suatu proses pembelajaran di SD yang harus bersifat terpadu dengan perkembangan siswa, baik perkembangan fisik, kognitif, sosial, maupun moral dan emosional. Nah, di hal ini ada namanya dibentuk sebelum kepada prinsip daripada pendidikan di SD, ada prinsip perkembangan. Nah, prinsip perkembangan ini yang pertama adalah perkembangan itu suatu proses yang tak pernah berakhir. Jadi harus ada proses panjang hayat. Kemudian setiap anak itu harus bersifat individual dan berkembang dalam percepatan individualnya juga. Kemudian aspek perkembangannya juga saling berkaitan maupun perkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. Sehingga terbentuk kurikulum atau proses pembelajaran dan prinsip praktis. Ya, kurikulum itu harus menyajikan bahan ajar yang sepadan dengan perkembangan anak, yang memungkinkan anak itu melakukan eksplorasi, kemudian berpikir kritis, kemudian memperoleh kesempatan dalam berinteraksi maupun berkomunikasi. Kalau prinsip praktisnya adalah anak usia sekolah itu harus diberi kesempatan untuk bekerja dalam anggota kelompok kecil seperti itu ya, dan guru menciptakan diskusi. Nah, seperti itu. Ini untuk modul 1 ya.